TPT hingga 5 tahun ke depan. Baik, masih ada waktu? Ingin ditambahkan pertanyaannya? Cukup? Baik, selanjutnya diberikan kesempatan, boleh di-cut off waktunya, diberikan kesempatan 1 menit 30 detik untuk pasangan Nina Rama menjawab. Tadi kurang jelas, bisa dikurangi. Berdasarkan data BPS, ya mungkin di BPS selama 5 tahun ini terakhir pemerintah daerah sudah berhasil mengurangi angka TPD dari 2,82% poin dan menempatkan SDT pada urutan kelima dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Maka dimohon Nina Rama untuk menjelaskan kiat-kiat untuk menurunkan TPD hingga 5 tahun ke depan. Baik, dipersilakan Nina Rama untuk menjawab. Kami tidak berikan lagi kesempatan berikut untuk mengulangi pertanyaan dari pasangan Adi. Dipersilakan, kami sudah menyampaikan mohon untuk memperhatikan sebaik mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh moderator maupun pasangan calon. Dipersilakan mulai 1 menit 30 detik mulai dari perbicaraan. Baik, terima kasih. Terkait dengan TPT, insya Allah kami ketika terpilih ada langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk meningkatkan TPT ini. Jadi insya Allah ini dia yang menjadi pertanyaan, ya. Ketiga ini kami akan lakukan ketika terpilih. Ketua sudah terpilih dengan SKPD untuk melakukan peningkatan TPD. Baik, masih ada waktu 45 detik. Ingin ditambahkan? Bupati terpilih ada dibantu oleh para UPD. Jika Nina Rama terpilih, mungkin Nina Rama akan memanggil dinas terkait untuk membicarakan bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan dan urutan yang tadi disebut bisa digenjot naik. Mungkin itu saja sekian dari saya. Baik, masih ada waktu. Ingin ditambahkan cukup? Ibu. Baik, cukup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi. 1 menit terhitung dari berbicara. Dipersilakan. Ibu supaya lebih tegas mengurangi TPT, tingkat pengangguran terbuka. Itu tingkat pengangguran terbuka yang jelas itu sesuai dengan istilah yang ada di BPS, itu tingkat pengangguran terbuka. Jadi itu bukan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, tapi menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Jadi TPT itu ya harus dikurangi. Itu tingkat pengangguran terbuka. Itu penerimaan kerja yang tidak mendapat kerja, dan itu tingkat pengangguran terbuka itu didorong supaya penerima kerja tenaga kerja itu bisa mendapat penerimaan pada lapangan kerja seperti itu. Makanya SPT ini pemerintah daerah dari 2015 sampai dengan 2019 itu sudah mengalami penurunan yang luar drastis. Sudah sekitar dari 2017 itu kita 67,44% sekarang sudah menjadi. Baik, waktu Anda selesai Pak Mufti. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Nina Rama untuk menjawab tanggapan dari pasangan nomor 1. Waktu 1 menit terhitung dari mulai berbicara. Dipersilakan. Yang boleh berbicara. Oke, makanya kan tadi saya bilang bahwa bupati itu dibantu oleh para OPD-nya. Nah, untuk peningkat angka penganggurannya rendah, kita harus bekerja sama dengan para OPD-nya. Bagaimana caranya agar angka pengangguran di SPT itu bisa diminimalisir? Siapa bilang bahwa angka pengangguran di SPT ini di urutan seperti yang tadi Bapak bilang urutan beberapa itu saya tidak tahu, tetapi kenyataan yang saya dapat selama berkampanye masuk kampung dan kampung-kampung, keluar kampung, aspirasi dari masyarakat banyak sarjana-sarjana itu yang masih menganggur. Nah, dibilang peningkatan itu bagaimana? Malah justru angka pengangguran itu malah tinggi. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang anjak, tidak ada rumusnya angka pertumbuhan yang anjak sementara angka penganggurannya minimalisir. Baik, terima kasih.
selesai, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah. Selanjutnya, Paham akan bertanya kepada Nina Rama. 1 menit diberikan kesempatan. Dipersilakan Paham bertanya kepada Nina Rama. Baik, untuk pasangan Nina Rama tadi telah menyebutkan bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah yang ingin diatasi secara baik oleh pasangan Nina Rama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Nina Rama menggunakan perangkat yang namanya TKPKD. Apa itu TKPKD? Siapa yang akan memimpinnya dan bagaimana TKPKD dimaksimalkan untuk ikut membantu mewujudkan cita-cita Nina Rama menurunkan angka kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri. Cukup? Oke, dipersilakan Nina Rama menjawab 1 menit 30 detik dari sekarang. Oke, yang pertama saya belum pahami. Mohon maaf, sebentar itu, sebentar. Timernya 1 menit 30 detik. Yang pertama saya belum memahami kepanjangan dulu ya, singkatan dulu. Di Pak Wakil tolong perjelas dulu singkatan karena debat hari ini disaksikan oleh seluruh warga masyarakat yang notabene adalah pendidikan mereka itu beragam. Jadi kalau bisa pertanyaannya juga sederhana dan saya pun juga jawabnya sederhana. Yang satu. Yang kedua, untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Selam Majene, kuncinya yaitu laju pertumbuhan ekonomi agar tetap ikuti dengan angka pengangguran juga cukup tinggi. Trik dari Nina Rama yaitu nomor 1, kuota ASN dari 70 jatah kita akan perjuangkan lebih dari 70 kuota untuk pegawai negeri sipil. Terus tenaga guru kontrak kita akan kontrak, tenaga medis kontrak kita akan juga kontrak karena itu adalah payung hukumnya peraturan bupati. Yang berikutnya kita akan pendekatan program-program kecil-kecil kepada masyarakat agar perputaran ekonomi di wilayah tersebut, di desa tersebut lebih berputar. Terutama pencairan dana desa tidak boleh di bulan September, harus di bulan Maret. Karena itu juga faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk pasangan Nina Rama. Selanjutnya waktu untuk Paham menanggapi jawaban Nina Rama. 1 menit mulai berbicara. TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ini dipimpin oleh Wakil Bupati dan TKPKD tujuannya untuk mengkonsolidasi kegiatan-kegiatan OPD agar sesuai dengan sasaran penurunan angka kemiskinan, tepat lokus untuk pengurangan angka kemiskinan dan tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing OPD dalam kegiatannya, sehingga anggaran yang dimiliki daerah yang terbatas bisa maksimal kita gunakan untuk tujuan mulia yang ibu sampaikan, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Demikian. Masyarakat cukup. Baik, selanjutnya Nina Rama diberikan kesempatan untuk menjawab tanggapan dari Pak. 1 menit terhitung mulai berbicara. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Memangnya yang singkat-singkat yang sering populer ini kan kedokteran, ini kayak PKP, padahal ya. Jadi tadi terkait dengan PKP, kalau terkait dengan penjelasan perpanjangannya begini, besar penjelasan ya akurat, karena ya, terkait dengan tim koordinasi ya angka pengangguran ini yang jalan katanya akan secara struktur dan bentuk organisasinya. Nah itu tetap kita hubungkan dengan organisasi terkait, OPD terkait yang bisa menambah pengembangan atau menurun angka kemiskinan. Dari insya Allah terjadi itu ya kita akan koordinasi untuk membentuk ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah bagi ketiga pasangan calon, khusus pasangan Nina Rama yang sudah menjawab. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, kita baru saja menyelesaikan sesi keempat dalam debat publik di sore hari ini, dan kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi kelima, closing
statement. Saya akan berikan kesempatan kepada ketiga pasangan calon untuk memberikan closing statement, meyakinkan masyarakat Seram bagian timur sebagaimana yang sudah mereka sampaikan untuk pada tanggal 9 nanti mereka akan menentukan pilihan bagi masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan masyarakat Seram bagian timur. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan Adi, 1 menit terhitung mulai dari bicara. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Seram bagian timur yang hari ini menyaksikan debat publik atau debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Seram bagian timur. Pada hari ini adalah bagian dari upaya mencari yang terbaik pemimpin Kabupaten Seram bagian timur 5 tahun ke depan. Harapan kami, kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda keinginan untuk menentukan pilihan kita, tapi yang dipastikan bahwa kita adalah masyarakat Seram bagian timur. Kita wajib menjaga kebersamaan, kita wajib menjaga kekeluargaan kita. Walaupun berbeda, tapi marilah kita letakkan perbedaan ini di bingkai kebersamaan kita. Tapi saya mau ingatkan, jangan lupa pilih adil pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan Adil. Selanjutnya pasangan Faham diberikan kesempatan. Berbagai masalah yang dihadapi oleh kabupaten kita Seram bagian timur tidak berarti bahwa kita putra-putri SPT tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Tapi masalah ini bisa kita selesaikan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor kemauan. Seperti yang disebutkan dalam pepatah yang indah, if there is a will, there is a way. Bila ada kemauan, pasti ada jalan. Yang kedua, kita bersatu pasti bisa, bersama kita mampu, dan oleh karena itu, yang bisa mampu dan mengerti adalah orang yang paham. Oleh karena itu, dari Teon sampai Simalawat, dari Kilmuri sampai Bulapat, mari bersama-sama dengan HAM untuk mengerti masalah-masalah yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Pilih nomor 2. Terima kasih. Waktunya selesai. Selanjutnya pasangan Nirama. Dipersilakan. Masyarakat Ufur sampai dengan misi Muhammad kami mau bukan bangsa. Plan agama muslim non-muslim insentif Anda kami naikkan. Para guru ngaji kami akan beri insentif karena pekerjaan kalian sangat mulia. Teman-teman sarjana kami akan berjuang menambah kuota ASN karena 2019 SBT cuma dapat jatah 70 saja. Kami akan terima tenaga kontrak guru dan kesehatan pilihan Nirama. Masyarakat yang inginkan desa persiapan, mari dukung Nirama. Kami akan aktifkan desa Anda dalam 100 hari kerja. Nelayan, petani, pedagang, tukang ojek, abang beca, sopir, tukang kayu, tukang batu, dan profesi lainnya. Mari dukung Nirama agar ekonomi bangkit kembali. Teman-teman ASN, ayo dukung Nirama. Kesejahteraan Anda akan terpenuhi. Masyarakat tinggi sampai Teol, konektivitas jalan pelabuhan antar kecamatan, akses listrik belum terpenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Insya Allah akan terrealisasi. Kaum perempuan, mari pilih Nirama. Insya Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Sekali lagi kita telah saksikan bagaimana komitmen, ide, dan gagasan para calon bupati dan wakil bupati Seram bagian timur yang disampaikan dalam debat tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, masyarakat Seram bagian timur yang akan memutuskan siapa yang akan dipilih nanti. Untuk itu, jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, Bapak Ibu Saudara selaku pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan wajib mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih Bapak Ibu Saudara semua di negeri kita Wotunusa. Ingat, kualitas demokrasi dan kemajuan negeri tercinta ini ada di tangan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator debat hari ini, Steven Melai, mewakili semua kru TVRI, mewakili KPUD, mewakili panelis, dan mewakili pasangan calon serta semua
partai pendukung menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat SWT, masyarakat Maluku, masyarakat Indonesia yang telah menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang bagian timur tahun 2020. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan mari bersama-sama pasangan calon dan moderator serta Bapak Ibu yang masih melepaskan masker, kita mengkampanyekan hidup sehat berdasarkan protokol dengan menggunakan masker kembali secara bersama-sama.